terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat longsor, 3 rumah warga di Padalarang, Bandung Barat ambruk. Seorang sopir tewas dalam kecelakaan maut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. 2 kelompok remaja kembali tawuran dengan senjata tajam di Kabupaten Bogor. Dua kelompok remaja dengan menggunakan senjata tajam kembali terlibat tawuran di tengah jalan raya Transyogi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat para pengguna jalan tak ada yang berani melintas karena takut jadi korban salah sasaran. Inilah rekaman video amatir warga saat tawuran 2 kelompok remaja pecah di tengah jalan raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Kedua kubu terlihat saling serang menggunakan bambu hingga senjata tajam. Ironisnya aksi tawuran itu terjadi tak jauh dari kantor Polsek Cilengsi yang hanya berjarak 500 meter. Diduga para remaja itu melakukan tawuran setelah melakukan perjanjian lebih dulu melalui media sosial. Sementara itu akibat tawuran ini, para pengguna jalan tak ada yang berani melintas karena takut menjadi korban salah sasaran. Agak paling setengah jaman lah Pak. Setengah jam? Iya, saling menyerang Pak. Iya. Ini padahal dekat dari Polsek gak sih Pak? Dekat Polsek. Dekat Polsek ya? Iya. Pak, tapi ada yang ngelerai nggak Pak itu Pak? Pasti ada ngererai itu untuk parkir Pak biasanya. Karena yang parkir di sini ada sampai 24 jam Pak. 3 orang yang parkir di sini. Warga berharap aparat kepolisian setempat dapat meningkatkan patroli rutin di lokasi agar insiden serupa yang meresahkan masyarakat tidak terulang kembali. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang nenek di Karawang melaporkan anak dan cucunya ke polisi. Keduanya diduga menganiaya sang nenek karena ingin mengambil dan menyewakan tempat tinggal korban. Inilah Arini, nenek 64 tahun yang melapor ke Mapolres Karawang karena dianiaya anak dan cucunya. Saat melapor pada Jumat kemarin, ia mengatakan kerap dipukul di wajah, kepala, tubuh, dan tangannya. Nenek ini mengatakan anak dan cucunya ingin mengontrakkan rumah tempat ia tinggal, tetapi ditolak sama sang nenek. Keduanya lalu kesal dan menganiaya nenek dengan kayu. Tiba nganu pengen nenek dia begitu? namanya pergi saya dari rumah itu. Oh, suruh nenek pergi Ya, ya? rumah saya, dia yang ditempatin rumah saya juga. Dia mau dikontrakin, dia balik ke situ ke tempat emper saya, punya tempat saya, dibikinin emper. Iya, maksud dia saya pergi, itu rumah dia tempatin dikontrakin. Tuh, saya kagak mau. Laki saya mestinya lu mati hidup di rumah dewe, jangan lu tinggal rumah. Gitu. Kalau lu belum mati mah. Gitu. Korban berharap kedua pelaku berinisial ND dan LS segera ditangkap sehingga penganiayaan tidak terjadi lagi. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Korban tewas karena minuman keras oplosan di Indramayu bertambah 2 orang. Kini total korban tewas mencapai 3 orang, sementara yang kritis ada 1 orang. Keluarga berduka saat 2 korban minuman keras oplosan meninggal dunia pada Sabtu kemarin. Keduanya kritis hingga dirawat di Rumah Sakit Plumbon Indramayu usai menenggak miras oplosan 2 hari sebelumnya. Perangkat desa Kebulan tak menyangka jika warganya jadi korban miras oplosan yang terjadi di salah satu rumah warga pada Rabu pekan lalu. Saat keesokan harinya, ke-6 korban yang menenggak miras sakit hingga ada yang meninggal dunia. Nggak tahu itu karena bukan keluarga saya, nggak tahu, cuma hanya itu aja yang saya tahu. Kalau cerita yang didapat soal meninggal itu kenapa sebenarnya? Nah, untuk sementara dugaannya itu karena overdosis akibat minuman. Total korban yang meninggal karena miras oplosan ada 3 orang. Sementara 1 orang masih kritis, 1 orang membaik, lalu 1 orang tak diketahui keberadaannya karena bukan warga setempat. Kepolisian Resort Indramayu telah mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa 4 saksi.
Korban yang tewas dalam pesta miras itu rata-rata mengeluhkan sakit kepala, sesak nafas, mual, dan muntah. Diduga para korban mencampur minuman beralkohol dengan minuman suplemen. 1 buah botol minuman berbau alkohol, kemudian 3 buah botol minuman merek Panther, kemudian 1 buah teko yang diduga digunakan untuk mengoplos minuman beralkohol. Setelah itu kami juga sudah berhasil mengamankan 4 orang saksi yang diduga mengetahui aktivitas tersebut. Kepolisian masih mendalami kasus pesta miras di Desa Kebulan, Kecamatan Jatibarang, Indramayu sambil menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab kematian para korban. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Seorang pencuri motor jadi bulan-bulanan warga Banjaran, Kabupaten Bandung. Ia tertangkap basah oleh ibu-ibu perumahan saat hendak mencuri motor di halaman rumah warga. Belum juga masuk ke mobil polisi, pria ini langsung dihajar massa yang sudah menanti. Ya, pria ini adalah seorang pencuri motor yang tertangkap basah oleh warga di kawasan Banjar, Kabupaten Bandung pada Jumat malam. Warga yang tak bisa menahan amarahnya membuat polisi kewalahan. Ketua RW mengatakan warga curiga dengan gelagat pelaku, pria berusia 35 tahun itu. Pelaku terus mondar-mandir dengan helmnya. Saat hendak mencuri, ia tertangkap basah oleh ibu-ibu lalu berusaha kabur. Sayangnya usahanya gagal karena ditangkap oleh anak-anak di perumahan ini. Malah lari ke tengah sini dan ditangkap sama anak-anak. Dan setelah digeledah, ternyata di dalam tas itu ada obat-obatan, obat terlarang, terus ada kunci T yang untuk maling motor, dan setelah ditanya-tanya ternyata dia mengaku bahwa dia sedang mencari target motor untuk diambil. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah kunci dan obat-obatan. Diduga pelaku merupakan sindikat pencurian motor yang terparkir di jalan atau perumahan warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Polisi mengungkap kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi ke non-subsidi di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat digerebek, polisi menemukan 8 orang yang diduga pelaku dan ratusan tabung gas LPG berbagai jenis. Inilah rekaman video amatir saat tim Reskrim Polsek Kelapa Nunggal menuju lokasi pengoplosan gas yang berada di Desa Lulut, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu dini hari. Saat tiba di lokasi, polisi menemukan ratusan tabung gas berbagai jenis ukuran, mulai dari ukuran 3 kg, 12 kg, hingga berukuran 50 kg. Modusnya, gas LPG ukuran 3 kg dioplos ke dalam tabung gas 12 dan 50 kg. Polisi juga menangkap 8 orang yang berada di lokasi pengoplosan. Ke-8 orang ini diduga memiliki perannya masing-masing. Menurut keterangan para pelaku, pengoplosan gas LPG ilegal subsidi ke non-subsidi ini telah mereka lakukan sebanyak 2 kali penyuntikan. Hasil gas oplosan yang mereka produksi diedarkan di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal. Dari TKP tersebut, kami berhasil mengamankan 2 unit mobil, ada 58 besi alat suntik, lalu ada 423 tabung gas 12 kilo yang kosong, 17 tabung gas 50 kilo yang kosong, 26 tabung gas 12 kilo warna biru yang kosong, 217 tabung gas 3 kilo kosong, dan 52 tabung gas 3 kilo yang isi. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.